sehat menjadi tren di berbagai belahan dunia. Peningkatan permintaan pasar berbagai produk pertanian organik lokal Indonesia mencapai 60%, di mana penjualan makanan dan minuman organik mencapai 30 juta US dollar. Jika berkunjung ke supermarket, kita dapat melihat sayuran dan buah-buahan dengan label organik memiliki harga yang lebih mahal. Tentunya, ini menjadi peluang besar bagi masyarakat pedesaan yang masih konsisten menggeluti bidang pertanian agar lebih inovatif dan berkembang mengikuti kebutuhan pasar dunia. Hewan ternak mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak sebagai limbah. Pada ternak sapi, jumlah kotoran yang dikeluarkan setiap hari berkisar 12% dari berat tubuh. Apabila tidak diolah dengan baik, kotoran ternak akan menjadi limbah serta mencemari lingkungan karena mengandung amonia dan senyawa lainnya. Kotoran yang masih mengandung beberapa nutrien dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Pupuk organik cair selain mengandung nitrogen yang dapat menyusun protein, asam nukleat, dan klorofil, juga mengandung unsur hara mikro, antara lain unsur mangan, seng, zat besi, sulfur, boron, kalsium, dan magnesium. Unsur hara mikro tersebut berperan sebagai katalisator dalam proses sintesis protein dan pembentukan klorofil. Kandungan nitrogen pada pupuk organik cair umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organik padat. Komposisi nitrogen pupuk organik cair pada sapi sebesar 0,50% dan domba sebesar 1,40%. Sedangkan komposisi nitrogen pupuk organik padat pada sapi sebesar 0,30% dan domba sebesar 0,65%. Air dapat menggunakan bahan yang berasal dari urin atau biourin dan feses atau biokultur. Pembuatan pupuk organik cair dari urin atau biourin menggunakan urin sebanyak 5 liter yang dicampur dengan bakteri EM4 sebanyak 60 ml untuk mempercepat fermentasi. Larutan gula merah 600 ml dan bahan-bahan tambahan berupa lengkuas, kunyit, dan kencur yang sudah dihaluskan masing-masing sebanyak 1 ons. Pemberian bahan tambahan ke dalam pupuk organik cair bertujuan untuk menghilangkan limbah ternak dan memberikan rasa yang tidak disukai oleh hama. Semua bahan diaduk, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 10 hari. Larutan pupuk organik cair harus diaduk setiap hari selama proses fermentasi. Cara pembuatan pupuk organik cair dari feses atau biokultur menggunakan feses ternak sebanyak 1 ember ukuran 5 liter yang dicampur air sebanyak 10 liter, EM4 60 ml, larutan gula merah 600 ml, dan bahan-bahan tambahan berupa lengkuas, kunyit, dan kencur. Semua bahan diaduk kemudian ditutup dan dibiarkan selama 10 hari. Pupuk organik cair juga dapat dibuat dari campuran urin dan feses, yaitu dengan mencampur feses sebanyak setengah ember ukuran 5 liter, urin sebanyak 5 liter, EM4 60 ml, larutan gula merah 600 ml, dan bahan tambahan berupa lengkuas, kunyit, dan kencur. Pemberian pupuk organik cair pada tanaman dilakukan dengan menyiram pupuk organik cair di samping tanaman dengan dosis 300 liter per hektar dan konsentrasi 15%. Pupuk organik cair dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik cair dapat dijadikan sebagai diversifikasi usaha bagi petani yang akan memberikan banyak keuntungan,
meningkatkan pertumbuhan tanaman, menghasilkan teknik bertani ramah lingkungan, dan sayuran yang sehat bagi masyarakat. Mari kita memulai hidup sehat dengan menggunakan bahan organik. Sampai jumpa.